Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Alfianul Raza dengan NIM 20101189. Berasal dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nizar Gustiana dengan NIM 2010-1210. Saya dari kelompok 5 dan dari kelas S1 TT06K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Galisa Smiramdani, NIM 20101203 dari kelompok 5, kelas S1 TT06 K2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Dwi Rahmawan, NIM 20101181 dari kelas S1 TT06 K2. Selamat malam, saya Setia NIM 20101194 kelas S1 TT06K dari kelompok 5. Untuk pendahuluannya, dalam pengembangan teknologi akses radio memiliki peran besar dalam meningkatkan kapasitas sistem. Teknik akses jarak berbasis non-ortogonalitas semakin menarik banyak penelitian. Pada dasarnya, teknik akses jamak terbagi menjadi dua kategori, yaitu akses jamak ortogonal atau ortogonal multiple access atau bisa disingkat dengan OMA, dan teknik akses jamak non-ortogonal atau non-ortogonal multiple access yang disingkat dengan NOMA. OMA atau ortogonal multiple access yang biasa digunakan sebagai sumber komunikasi berdasarkan waktu, frekuensi, atau kode untuk menghindari intervensi. Pada generasi pertama sampai keempat, menerapkan skema OMA, seperti pada frekuensi Diffusion Multiple Access atau FDMA yang digunakan pada generasi pertama atau 1G, Time Diffusion Multiple Access atau TDMA yang digunakan pada generasi kedua atau 2G, Code Diffusion Multiple Access atau CDMA yang digunakan pada generasi ketiga atau 3G, dan Orthogonal Frequency Diffusion Multiple Access atau OFDMA yang digunakan untuk 4G. NOMA atau Non-Orthogonal Multiple Access. Skema NOMA umumnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu multiplex berdasarkan power atau power domain multiplexing yang disingkat PD-NOMA, dan multiplex berdomain kode atau kode domain multiplexing atau yang disingkat CD-NOMA. Pada PD-NOMA, pengguna yang berbeda-beda dialokasikan untuk koefisien daya yang berbeda, bergantung kondisi kanal agar mencapai kinerja sistem yang handal. Selain itu, level daya dipertimbangkan berdasarkan metode multi-user transmit power allocation yang digunakan. Untuk CD-NOMA, pengguna diberikan kode yang berbeda dan dimultiplex melalui sumber waktu dan frekuensi yang sama, seperti pada Sparse Code Multiple Access atau SCMA. SCMA, Sparse Code Multiple Access. SCMA adalah teknik akses jamak non-ortogonal dengan kode book multidimensi sebagai peningkatan dari LDS CDMA. LDI CDMA merupakan optimasi dari CDMA dengan tujuan untuk mampu menangani sistem yang overload. Sistem termodulasi disebarkan hanya pada non-zero elemen-elemen, bukan nol, dari spreading kode yang tersisa dengan basis plus 1 dan 0, dikarenakan terdiri dari beberapa non-zero elements dengan panjang signatur yang besar. LDS memiliki kelebihan yaitu kompleksitas rendah jika dideteksi dengan detektor MPA LDS, membawa informasi melalui titik QAM yang tersebar. Sedangkan SCMA menggunakan kode book untuk menggantikan skema modulasi dan signatur pada LDS. Seperti pada LDS, kode word pada kode book di SCMA juga bersifat sparse atau jarang. Namun, dapat memperoleh kinerja BER yang lebih optimal dengan merancang pemetaan mapping atau mapping simbol dengan tepat. SCMA memiliki kriteria. Yang pertama, data biner di-encode ke kode word multidimensi yang dipilih dari set kode book. Akses jamak dimungkinkan dengan satu kode book untuk satu pengguna hanya atau satu layer. Kode word pada kode book dibentuk jarang sparse sehingga deteksi multi-user pada MPA dapat dilakukan untuk mendeteksi kode word yang telah dimultiplex dengan kompleksitas yang cukup. Seperti LDS, sistem pada SCMA dapat memiliki jumlah layer yang termultiplex melebihi faktor penyebaran spreading factor. Melakukan presentasi tugas besar untuk mata kuliah sistem komunikasi seluler dengan judul SCMA atau Sparse Code Multiple Access.
sini saya akan memulai dari slide ke-7, di mana sistem SCMA utama terdiri dari dua bagian, yaitu encoder SCMA dan decoder SCMA. Encoder SCMA dapat didefinisikan sebagai pemetaan dari bit log basis 2 dari M ke kode word dimensi K ukuran M yang dipilih dari kode book yang telah ditentukan sebelumnya. Secara teoritis, setiap pengguna dapat dialokasikan untuk lebih dari satu kode book, dan setiap kode book dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna secara umum. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan kode SCMA. Secara umum, ada 3 tahap untuk merancang kode SCMA. Yang pertama, mapping matrix untuk menentukan jumlah layer yang mengganggu di setiap subcarrier yang mewakili kompleksitas pendeteksi MPA. Yang kedua, titik konstelasi dan desain konstelasi multidimensi. Yang ketiga, operator fungsi konstelasi yang meliputi beberapa operator seperti konjugat kompleks, rotasi fase, dan permutasi dimensi. Untuk contoh encoder SMA ditunjukkan pada gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan contoh encoder SMA dengan 6 lapis kode book dan 4 subcarrier. Setiap baris menunjukkan dimensi dan setiap kolom berarti 4 dimensi kode word. Entry putih menunjukkan elemen 0 dan entry berwarna menunjukkan elemen non-zero. Dalam channel AWGN, sinyal yang diterima di base station adalah superposisi dari kode word yang dipilih dari kode book. Decoder SCMA. Saat ini, decoder SCMA biasanya menggunakan pendeteksi MPA atau pendeteksi MPA yang telah ditingkatkan versinya. Ada 3 langkah pendeteksi MPA secara konvensional. Yang pertama, inisialisasi probabilitas kondisional. Yang kedua, melewatkan pesan berulang melalui node variabel dan fungsi. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan log likelihood rate atau LLR. Kemudian penggunaan SCMA. Yang pertama, SCMA nantinya akan digunakan pada jaringan 5G masa depan dengan menggunakan 3 skenario. Enhanced Mobile Broadband atau EMBB, contohnya transmisi video Ultra High Definition, dan komunikasi high-speed mobile broadband wireless. Ultra Reliable and Low Latency Communication atau URLLC, seperti mengemudi tanpa awak. Dan Massive Machine Type of Communication atau MMTC, seperti Internet of Things atau IoT. Terima kasih, demikian presentasi dari kami dari kelompok 5 tugas besar Siskomsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.